Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam hormat kami sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Ibu Dr. Erina Sudaryati, MSAK, ACA, CMA, dan Bapak Fandi Prasetya, SEAK, M Akun. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang beranggotakan 7 orang, yakni saya sendiri Nafisa Utami Yokachda dengan NIM akhir 033 dan 6 rekan saya yakni Nikolas Wicaksono dengan NIM akhir 052, Vivin Dwi Arianti dengan NIM akhir 001, Dwi Oktavia dengan NIM akhir 018, Tengku Melinda dengan NIM akhir 026, Afifah Laverina Panjaring Tias dengan NIM akhir 045, dan Tarisa Cahaya dengan NIM akhir 047. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar akuntansi sektor publik. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya, langsung saja kami mulai. Sejarah dan perkembangan organisasi sektor publik dari sudut akuntansi. Istilah sektor publik dipakai pertama kali pada tahun 1952. Nah, pada waktu itu sektor publik sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksanaan pembangunan. Nah, pada tahun 1970-an muncul kritikan dan serangan yang mempertanyakan peran sektor publik, dan di tahun 1800-an reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan. Nah, berikut perkembangan organisasi sektor publik. Yang pertama yaitu pada tahun 3010 Masehi sampai 2010 Masehi di Babilonia, praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi. Nah, pada tahun 3010 Masehi sampai 1010 Masehi, praktik sistem pencatatan telah ada sejak zaman Mesir kuno. Organisasi kementerian didirikan dengan tujuan mengadministrasi laporan untuk Perdana Menteri. Para menteri melakukan praktik laporan bulanan terkait hasil pemungutan pajak. Nah, pada 1010 Masehi sampai abad ke-1, pada masa Yunani, pemerintah yang berkuasa membagi secara adil berbagai sumber pendapatan yang diterima. Pada abad ke-1 sampai abad ke-5, pada masa Roma, praktik akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukan oleh semua pejabat, baik itu di gubernur maupun kaisar. Akhir abad ke-14 di Genoa, praktik pencatatan transaksi keuangan berwujud bukti transaksi keuangan pemerintah antar pemerintahan yang berkuasa dan rakyat. Pada awal abad ke-15 di Eropa, kekuatan perekonomian bergeser dari Italia ke Inggris. Proses pelaporan dikembangkan lebih perinci, terutama informasi tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang yang diproduksi, harga penjualan, serta metode pemasaran. Nah, pada akhir abad ke-18 di Eropa, terjadi perubahan mendasar dalam aturan bisnis. Inisiatif individu menjadi lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya. Akibatnya, revolusi industri muncul di Inggris saat itu. Nah, pada abad ke-19 sampai abad ke-20 di Eropa, praktik akuntansi sektor publik dapat dikatakan berkembang lebih lambat. Interpretasi yang salah mulai muncul dengan menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan penarikan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Selanjutnya, pengertian organisasi sektor publik dan jenis organisasi sektor publik. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik lebih dipahami sebagai kenaikan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar. Selanjutnya, jenis organisasi sektor publik. Jenis organisasi sektor publik yang dikenal diantaranya adalah organisasi pemerintahan pusat, organisasi pemerintahan daerah, partai politik, organisasi LSM, organisasi yayasan, organisasi pendidikan seperti sekolah, organisasi kesehatan, organisasi tempat peribadatan seperti masjid, gereja, wihara, dan lurah. Selanjutnya yaitu karakteristik organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta. Karakteristiknya meliputi dari tujuan, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, karakteristik anggaran, struktur organisasi, dan sistem akuntansi yang digunakan. Tujuan dari sektor publik itu tidak untuk mencari keuntungan atau laba, sedangkan sektor swasta untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk laba.
Sumber pendanaan dari sektor publik berasal dari pajak, retribusi, hutang, obligasi pemerintahan, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya. Sedangkan untuk sektor swasta berasal dari internal, yaitu seperti modal, laba ditahan, dan penjualan aktiva. Untuk eksternalnya seperti hutang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Pertanggungjawaban sektor publik itu kepada publik atau masyarakat dan parlemen seperti DPR atau DPRD. Sedangkan pertanggungjawaban dari sektor swasta itu kepada pemegang saham dan kreditur. Karakteristik anggaran untuk publik itu terbuka untuk umum, sedangkan untuk swasta tertutup untuk umum. Struktur organisasi sektor publik yaitu birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan untuk sektor swasta fleksibel, datar, piramid, dan lintas sektor. Untuk sistem akuntansi yang digunakan oleh sektor publik yaitu cost accounting, sedangkan untuk swasta yaitu menggunakan accrual accounting. Akuntansi sektor publik, di mana akuntansi sektor publik ini sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Kemunculannya dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi di sebuah masyarakat dan kekuatan sosial di dalam sebuah masyarakat tersebut, seperti adanya semangat kapitalistik, adanya peristiwa ekonomi dan politik, serta adanya inovasi teknologi. Praktik pencatatan sendiri telah dilakukan pada zaman Mesir kuno. Ini yang bisa kemungkinannya adalah pencatatan pertama yang dilakukan dalam bentuk laporan keuangan bulanan yang dicatat oleh menteri kerajaan pada zaman itu dengan adanya pemungutan pajak. Selanjutnya di masa Babilonia, pencatatan untuk setiap pendapatan dan produksi juga di sini dicatat secara rinci. Lalu di masa Yunani, raja yang telah berkuasa itu telah membagi pendapatan dari kerajaannya tersebut secara adil, sehingga di sini perlu juga adanya pencatatan. Selanjutnya ada akhir abad ke-14 ditemukan bukti transaksi keuangan antara pemerintah yang berkuasa dengan rakyat yang ada di Genoa. Untuk selanjutnya di Indonesia sendiri, pencatatan atas keuangan itu masih mengikuti standar dari Hindia Belanda. Untuk reformasi keuangan negara yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebenarnya tidak hanya ditunjang oleh pengembangan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, namun juga ditekankan pada pengembangan teknik yang ada. Pengertian akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan oleh lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan keputusan. Pengertian akuntansi sektor publik menurut para ahli, yaitu Wiratmono 2015. Akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Penerapan akuntansi di sektor publik. Penerapan akuntansi di sektor publik yaitu penerapan akuntabilitas. Penerapan akuntabilitas pada sektor publik sangat penting guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah pada organisasi BUMN. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta ataupun bisnis. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.